Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Istiqomah dari Prodi Manajemen dengan NIM 2210601004. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan struktur organisasi. Sebelum memasuki materi desain dan struktur organisasi, sebelumnya perlu diketahui bahwa organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan pengarahan manajer untuk mencapai tujuan bersama. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu desain organisasi. Desain organisasi merupakan penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, teknologi, dan tugas organisasi. Tujuannya adalah membantu perusahaan memastikan karyawan bekerja dalam landasan yang sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Perlu kita ketahui bahwa pembangun organisasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pembagian pekerjaan, kemudian ada departementalisasi, kemudian yang ketiga ada hierarki, dan yang terakhir adalah koordinasi. Langsung saja yang pertama ada pembagian pekerjaan. Maksudnya, membagi pekerjaan dan tugas yang wajar agar nyaman dan dapat dilaksanakan oleh individu maupun kelompok. Kelemahannya adalah adanya perasaan terasing dan adanya kebosanan. Kemudian selanjutnya ada departementalisasi, yaitu menggabungkan tugas secara logis dan efisien. Untuk melacak jaringan formal dalam organisasi, biasanya seorang manajer membuat sebuah bagan organisasi. Kemudian yang ketiga ada hierarki, yaitu menetapkan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa dalam organisasi. Yang perlu kita ketahui di sini adalah rentang kendali manajemen atau rentang kendali span of control yang merupakan jumlah orang dan departemen yang melapor langsung kepada manajer tertentu. Kemudian ada rantai komando atau chain of command, merupakan rencana yang menentukan siapa melapor kepada siapa dilihat dari bagan organisasi. Kemudian yang terakhir ada koordinasi, merupakan proses penyatuan aktivitas dari departemen terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Koordinasi dapat terjadi di antara orang yang bekerja di organisasi yang berbeda. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai struktur organisasi. Pengorganisasian adalah proses mengusahakan hubungan-hubungan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil pengorganisasian ini adalah struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah struktur organisasi fungsional, kemudian struktur organisasi menurut produk atau pasar, kemudian ada struktur organisasi bentuk matriks. Langsung saja, yang pertama ada struktur organisasi fungsional, merupakan suatu bentuk departementalisasi yang di dalamnya setiap orang terlibat dalam satu aktivitas fungsional seperti pemasaran atau keuangan yang dikelompokkan menjadi satu unit. Contoh dari bentuk struktur organisasi fungsional sudah saya lampirkan dan dapat Anda cermati dan Anda amati. Selanjutnya adalah struktur organisasi menurut produk atau pasar yang biasanya kita sebut dengan divisi. Divisi adalah departemen perusahaan yang berupa bisnis pisah yang mungkin ditujukan untuk membuat atau menjual produk spesifik atau melayani pasar spesifik. Organisasi produksi adalah organisasi yang menghasilkan barang berwujud yang diproduksi secara massal. Kemudian organisasi pasar adalah organisasi sebuah perusahaan menjadi beberapa divisi yang menyatukan semua yang terlibat dalam tipe pasar tertentu. Berikut adalah contoh struktur organisasi produk atau pasar. Di sini masing-masing wakil presiden wilayah bertanggung jawab terhadap bisnis perusahaan dalam wilayah geografisnya. Para wakil presiden fungsional memberikan servis-servis bantuan dan bantuan koordinasi untuk masing-masing wilayah tanggung jawab mereka. Yang terakhir ada struktur organisasi matriks, yaitu struktur sebuah perusahaan yang di dalamnya setiap karyawan melapor kepada manajer divisi maupun kepada manajer proyek atau kelompok. Struktur matriks mempunyai dua tipe struktur yang ada sekaligus, akibatnya karyawan memiliki dua atasan. Berikut adalah contoh bentuk struktur organisasi matriks. Di sini dapat kita pahami bahwa setiap karyawan mempunyai dua atasan.
Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup video ini, saya mengambil sebuah quotes dari John F. Kennedy yang bunyinya, usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.